Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita menyambung obrolan tadi dengan Pak Kadis ya Pak ya, berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Provinsi Bengkulu yang ternyata juga masih membutuhkan beberapa perbaikan mungkin atau hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. Nah, mungkin tanggapan dari Bu Erna Sardewi seperti apa Bu? Ya, saya sepakat dengan Pak Kadis. Kalau kita ingin membangun pariwisata kita menjadi lebih besar, maka kita harus koreksi dulu dong ya kan. Sudah pada tahap apa, kita harus mapping terlebih dulu bagaimana wajah pariwisata di Provinsi Bengkulu. Kita akui bahwa membangun pariwisata ini memang tidak hanya dalam satu sisi saja, tetapi ini adalah hal kompleks yang kemudian harus menjadi satu kesatuan. Contoh, kita membangun pariwisata, maka infrastruktur harus ditunjang dengan infrastruktur pariwisata, accessibility-nya, amenity-nya, dan tidak lupa juga SDM-nya ya, human resource-nya juga harus disiapkan. Jadi ini sebenarnya paket komplit ya yang harus kemudian kita persiapkan untuk menuju pariwisata kita yang lebih baik ke depan. Nah, tapi saya juga mengapresiasi dengan segala keterbatasan kita masih mampu gitu loh membangun pariwisata kita dari pinggiran, membangun dari desa-desa sebagaimana program pemerintah pusat ya dengan desa-desa wisata. Dan itu berhasil gitu loh, itu berhasil. Kita punya desa-desa wisata yang sudah tembus 50 desa dalam 50 besar desa wisata nasional. Artinya tidak ada yang nggak mungkin. Nothing is impossible to do, right? Jadi itu kalau kita bersama-sama lakukan maka akan bisa. Nah, apa yang kemudian yang kekurangannya, kita harus lebih banyak kemudian melakukan kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Kita harus singkirkan juga egoisme pemerintah daerah ya, karena tujuan kita adalah membangun ini secara bersama. Nah, saya pikir dengan segala kelemahan-kelemahan kita dengan infrastruktur pariwisata yang masih belum baik, kita akui itu masih belum baik Pak ya, tapi kita punya potensi yang sungguh sangat luar biasa yang tersebar di 10 kabupaten kota. Kita punya potensi yang nggak kalah. Nah, bagaimana kemudian yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan kemajuan-kemajuan di dalam pariwisata ini? Tentu harus ada effort yang besar, harus ada effort yang luar biasa, seperti kita menggandeng pihak ketiga, seperti kita permisif terhadap investor-investor yang melakukan investasi pariwisata di daerah kita, dengan tidak melakukan birokrasi yang berbelit-belit. Saya pikir ini akan yakin bahwa pariwisata kita itu akan dilirik orang, akan ada investor yang datang, akan ada investor yang kemudian sama-sama bisa menggali pariwisata di Provinsi Bengkulu ini. Iya, penting sekali artinya ketika ada investor, tadi juga ada disebutkan ya Bapak ya, ketika ada kapal pesiaran datang ke Bengkulu dan melihat potensi wisata di Bengkulu. Nah, sebenarnya karena Bengkulu mempunyai potensi Bu Erna, seperti apa mungkin yang harus Bengkulu lakukan ke depannya untuk lebih ditarik gitu, potensinya lebih menarik gitu Bu? Ya, seperti saya katakan tadi, dengan RUU nomor 10 tahun 2009 ini ya, perubahan ketiga itu yang sedang kita garap ini, saya yakin sekali, kita dengan teman-teman di Komisi 7 itu sangat yakin sekali ketika ada tourism board ini nanti lahir yang tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia ini akan bisa membangun pariwisata di daerah masing-masing gitu. Jadi ini bergeraknya secara serentak nantinya. Nah, kita yakin ini, atau nanti bagaimana, apakah nanti bentuknya dirubah, sistem penganggarannya seperti apa. Nah, ini yang nanti masih akan kita dalami dan kita bahas. Oh ya, baik, artinya memang harus berbarengan seperti itu ya Bu ya untuk pergerakan pariwisata. Nah, Pak Kadis, Pak, melihat pariwisata di setiap daerah itu kan punya potensi masing-masing, itu seperti apa Pak untuk pengembangan secara serentak di setiap daerah itu Pak? Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan Bu Erna. Saya sepakat. Nah, kebetulan
dan memang menjadi program utama kepemimpinan Bapak Gubernur Pak Helmi Pak Mian ya, itu infrastruktur menjadi prioritas. Tadi Bu Erna juga menyampaikan kondisi saat ini masih banyak infrastruktur yang accessibility kita menuju tempat desa wisata ataupun destinasi wisata yang ada di Bengkulu itu masih belum bagus. Contoh saja di daerah Lebong, Air Putih, mungkin kalau Bu Erna pasti keliling waktu pencalonan keliling, dia kan tahu persis kan. Nah, jalan di sana kan masih belum bagus. Susah dijangkau ya Pak ya. Kemarin kalau kita aktif melihat apa informasi yang disampaikan Pak Gubernur di media-media ataupun media sosial seperti di Rejang Lebong itu akan dikucurkan sekian ratus miliar, tentu itu untuk infrastruktur, jalan dan sebagainya. Nah, aksesibilitas infrastruktur yang bagus ini akan menunjang sekali persoalan-persoalan di kepariwisataan ya. Baru setelah itu kita bicara tentang bagaimana mengelola pariwisata yang bagus ya. Nah, kita juga sering mendapat support ataupun dukungan dari pihak perbankan. Bagaimana desa wisata itu diberikan kemudahan ataupun bantuan-bantuan untuk pengembangan apa menjadi komoditi unggulan yang ada di sana. Nah, seperti di Blitar seberang apa Empat Suku Menanti itu sudah ada kopi lestari, itu bantuan Bank Indonesia. Nah, jadi ketika kita berwisata tentu pasti kita cari oleh-olehnya apa? Apa khasnya? Gitu. Iya, ciri khas, kulinernya, homestay-nya, sudah ada belum penginapannya, fasilitas umum lain seperti tempat sholat ya, tempat dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kendala-kendala yang harus segera kita benahi. Tetapi dengan adanya aksesibilitas atau infrastruktur yang baik, saya yakin kendala-kendala tersebut, apalagi program pemerintah pusat akan membentuk koperasi. Ini akan terjadi peningkatan kolaborasi antara desa wisata ataupun daya tarik wisata dengan pengelolaan koperasi itu nanti. Karena bisa saja koperasi itu membina bagaimana tentang ininya mungkin buah tangannya, oleh-olehnya ya, apa ciri khas kuliner. Nah, ini sangat mendukung bagi kami. Saya pikir untuk beberapa hal itu yang dapat kami sampaikan. Iya, benar. Atau saya menambahkan kita seperti saya lihat, kita bercermin pada diri kita ya. Kita melihat bahwa Provinsi Bengkulu itu secara garis besar seperti apa. Kalau kita belum bisa, kemudian infrastruktur kita belum mendukung, kita kan juga punya tourism itu tidak hanya wisata alam. Ya, seperti ada sport tourism itu bisa kita lakukan. Contoh seperti berburu. Bengkulu itu sangat terkenal dengan berburunya. Nah, ini kalau diadakan event ini luar biasa. Kita lihat event ini yang kemudian akan membuat multiplier effect yang juga besar. Nah, contoh lagi, Tomohon itu setiap tahun mengadakan festival bunga. Hanya festival bunga, tetapi ini festival bunganya sudah internasional, go internasional. Setiap tahun mereka adakan. Berapa pendapatan asli daerahnya dari itu? Ini sungguh sangat luar biasa. Artinya kita harus ada kreativitas, mengenal diri kita, potensi apa yang kita miliki, kemudian itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bisa menambah pendapatan daerah. Lebih menggali ya Ibu. Betul. Ya. Terkadang yang kita anggap biasa saja itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa kalau tergali itu. Terus sekarang kan sedang tren juga wisata makanan yang gastronomi ya kan gitu. Ini juga kemudian bagaimana kreativitas kita membuat makanan yang kemudian itu safe buat orang yang mempunyai gastritis dan lain sebagainya. Ini juga sedang tren sekali. Bicara lagi soal pariwisata, tidak hanya orang datang berkunjung dan pulang. Ya, bicara pariwisata itu bagaimana orang datang terus kemudian dapat experience atau dapat pengalaman. Orang datang ke pantai, ini pantai, terus kemudian melihat ada tari-tariannya juga, kemudian atraksi-atraksi ya kan, kemudian cicip makanannya, lempuk durian dan lain sebagainya, kemudian beli oleh-oleh. Kemudian itu akan menjadi cerita buat dia, ya. Itu menjadi satu paket wisata yang luar biasa. Experience yang luar biasa. Ke Bengkulu, kalau kita searching ke Bengkulu 2 hari 3 malam langsung ada ya kan, mau ngapain aja, ke Pantai Panjang, makan seafood ya kan, terus beli oleh-oleh lempuk, beli batik Bengkulu dan lain-lain sebagainya. Betul lah itu. Nanti kuncinya lagi itu adalah bagaimana strategi promosinya, yaitu dengan menggunakan digital marketing. Ini penting.
Seru sekali ya Bu ya berbicara mengenai pariwisata. Tapi Ya. tadi saya sepakat Ibu, untuk pariwisata bukan hanya kita experience-nya saja didapatkan, bukan hanya wisata saja dilihat, tapi juga ada kenangannya. Setelah itu Betul, menceritakan menceritakan kembali kembali, dan ya. ingin kembali membawa lebih banyak wisatawan ke Bengkulu. Mungkin kita jeda kembali Bapak Ibu ya, kita akan simak pemirsa setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berndo.